Bes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bes, aku mau sedikit curhat. Mungkin aku mau sebar nangis. Kenapa? Aku tuh nggak bisa melihat seorang ibu yang disia-siakan anaknya. Apalagi dia tuh masih sanggup untuk merawat, tuh masih sanggup. Dia masih gagah ije iso ngrawat wong tuwane. Kenapa wong tuwane dilebokke ning panti jompo, ya. Aku ndelok iki nganu Bes, brebes sampean sampai ya kayak nggak kuat banget ngono hatiku. Masalah apa? Kita lahir dari rahim perempuan, dan yang menitipkan ibunya ke panti jompo pun perempuan. Apakah dia tidak bisa berpikir, aku ini lahir dari siapa? Aku ini lahir dari mana? Siapa yang membesarkan aku sampai aku bisa seperti ini? Kenapa banyak kasus seperti ini? Seorang anak melantarkan orang tua, sedangkan dia masih sanggup untuk merawat dan menjaga orang tua itu. Kalau seandainya kamu tidak sanggup untuk merawat orang tua kamu, golek pembantu. Seandainya ekonomi kamu sulit, yuk piye carane? Jangan kamu masukin ke panti jompo terus kamu menandatangani surat yang berisi tentang kamu tidak mau tahu keadaan orang tua kamu, dan kamu tidak mau tahu ketika dia sudah meninggoy. Jahat kali kau ini. Orang tua kamu merawat kamu sampai besar, sampai sedewasa itu. Orang gresah loh. Mereka punya uang atau tidak, tetap kamu dirawat sampai kamu bisa benar-benar merawat diri kamu sendiri, kamu bekerja sendiri untuk diri kamu sendiri. Iki wong tua, wis tua, dia sudah ibaratnya menunggu ajalnya. Bukannya kamu memanfaatkan keadaan itu berbakti kepada orang tuamu, tapi kamu malah durhaka. Ya mungkin kamu ambil dari panti jompo itu, tapi lihat muka kamu, ekspresi kamu tuh tidak selayaknya menyesal setelah memasukkan orang tua kamu ke panti jompo, tapi kamu merasa menyesal kalau kamu sudah mau mengambil orang tua kamu sendiri. Dan kamu mengambil itu karena kamu tertekan, dihujat banyak orang. Banyak kasus orang tua yang membuang anaknya. Banyak juga kasus anak membuang orang tuanya sendiri. Bes, aku ini udah nggak punya ibu, ya kan, nggak punya mama aku udah meninggal sejak anakku umur 1 tahun, belum ada 1 tahun. Seberapa menyesalnya aku ketika aku tuh ditinggal orang tuaku. Aku anak nomor 1, aku cucu nomor 1, dan aku keponakan nomor 1 dari keluarga bapakku. Dan aku orang atau anak yang paling disayang. Dan aku manja banget pada mama sama bapak aku. Sampai sekarang pun aku masih dimanja sama bapak aku. Dan ketika aku melihat seorang ibu perjuangannya seperti itu untuk anaknya, ketika aku mendengar atau melihat seorang anak membuang orang tuanya, tuh kayak sakit banget gitu loh. Aku belum bisa membahagiakan orang tuaku, karena sejak orang tuaku semasih orang tuaku ada, itu tuh aku nggak boleh kerja, Bes. Semua tuh dia yang nyukupin. Walaupun aku udah punya anak. Dan mantan suamiku dulu tidak boleh kerja di luar, disuruh kerja sama bapak sama ibu mama aku. Sebegitu sayangnya loh seorang
ibu kepada anaknya. Aku juga nggak tahu bagaimana ibu kamu terhadap kamu, ya kan, tapi nggak ada kata-kata seorang ibu tuh benci sama anaknya tuh nggak ada. Kalau memang seorang ibu nggak suka sama anaknya, nggak mungkin dilahirin, entah dibuang atau gimana. Aku seorang ibu, aku membayangkan hal seperti itu amit-amit bayi terjadi kepada aku. Nggak mau aku sampai ya Allah kok ada kayak gitu loh. Sampai aku bayangke kenapa aku sampai gini loh, Bes. Setiap sholat aku tuh selalu bilang, ya Allah, secepat itu kamu mengambil mamaku. Mungkin ya Allah lebih sayang kepada mamaku, tidak mau berlarut-larut dalam sakitnya, ya kan. Karena mamaku alhamdulillahnya tuh sakitnya nggak lama, cuman bener-bener 40 hari saja. Dan itu tuh bikin aku bikin aku kayak menyesal, Bes. Aku menyesal bukan menyesal karena ibuku meninggal, enggak. Aku menyesal karena aku belum bisa membahagiakan dia. Dan aku berjanji kepada dia, aku akan bikin rumah, aku bakal membahagiakan dia, bla bla bla. Itu aku bisa laksanakan ketika ibuku udah gak ada. Sakit apa loh. Dan aku tuh merasa bahwa orang tuaku tuh masih ada, mamaku tuh masih ada gitu. Karena memang dari dulu mama aku pergi ke luar negeri itu tuh ya aku tuh merasanya seperti itu. Mamaku bukan meninggal, tapi mamaku ini lagi terjun di luar negeri dan dia akan balik. Aku masih seperti itu, Bes. Bukan masalah aku nggak ikhlas tuh, enggak ya, aku ikhlas, tapi memang seorang anak, ya kan, gimana ya, aku tuh nggak bisa mengungkapkan. Aku gimana nangis sih nggak iso gitu loh. Cuma hatiku rasanya kayak dongkol, aku tuh pengen marah gitu. Kenapa kayak gitu? Aku tuh lihat reaksi mbaknya itu yang mungkin anak kedua ya, itu tuh rasanya kayak kecewa banget. Dan dia tuh tertekan karena udah dibully banyak orang kayak gitu. Dan cerita sedikit, semalam aku tuh mimpi, mungkin saking pengennya aku duwe anak ya, bisa, karena benar-benar aku tuh pengen punya anak lagi, entah cewek entah cowok, aku pengen punya lagi. Cuman yuk sabar. Itu tuh aku semalam mimpi tonggoku cek sekolah tapi dia hamil dan dia punya anak, dan anaknya tuh masih kecil, masih 3 atau 2 atau 3 bulan kayak gitu. Aku idolan yang mandiin dia, dan aku melihat mamanya tuh lagi tiduran dan bayinya ini tuh tidur di pinggiran kasur. Dia jatuh, pas tak tolongi ternyata dia pup. Akhirnya tak ciwoki, Bes, karena wajahnya tuh seperti anak laki-laki, jadi kan aku nggak tahu itu laki apa cewek, ya kan. Tak ciwoki, loh ternyata cewek, aku ngono. Terus aku ngene karo Mbak Yune sing tonggoku itu, Mbak, iki anak iki wis bayi, dia belum punya suami, tapi sekarang udah, maksudnya dalam mimpiku tuh dia belum punya suami, dia lahiran tapi dia masih sekolah. Mbak, iki anaknya oleh gak tak pek, aku ngono. Yo pek enggak apa-apa sih, aku tak ngomong karo bojoku sih, aku ngono, soalnya dia juga pingin, aku ngono. Dan lagian mamanya juga nggak mau sing bayi iki, nggak apa-apa PO rupantano, tapi ya syaratnya kuwi jangan ngaruh-ngaruh anak iki. Tetep nak wis tak pek yo wis kanggo aku, mesti wis nggak ada, wis tak rubah semua dari surat-suratnya. Ya nggak apa-apa, malah kebangun, Bes. Anaknya tuh cewek, cantik, gemoy, bunder, wajahnya tuh bulet kayak nyenengkil. Dan dia tuh pup tak ciwoki, senyum karo aku, sebahagia ngono karo aku sampai kebangun